Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fikrashari, NPM 22570510005 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang epsilon NFA. Nah, yang pertama, NFA dengan transisi epsilon move. Pada NFA dengan transisi epsilon move, transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Nah, dikatakan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contoh, pada mesin NFA berikut terdiri dari 3 state, Q0, Q1, dan Q2, di mana kita dapat melihat Q1 dapat bertransisi Q2 tanpa memberikan input, yaitu ditandai dengan tanda transisi epsilon, lambang 3 terbalik, sehingga Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Lalu selanjutnya closer untuk suatu NFA transisi epsilon. Epsilon closer adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya, di sini ada 5 state, Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan Q4, berakhir di Q4. Nah, pada mesin NFA berikut terdapat transisi epsilon 1, 2, 3 transisi epsilon, Q0, Q1, Q1 ke Q3, dan Q2 ke Q4. Lalu selanjutnya kita tinggal menuliskan closernya atau transisi closer. Nah, untuk transisi epsilon closer Q0 kita dapat cek Q0 dapat bertransisi epsilon kemana saja. Nah, Q0 dapat bertransisi epsilon ke Q1 dan ke Q3 tanpa memberikan input, sehingga kita dapat menuliskan Q0, Q1, Q3. Lalu selanjutnya untuk transisi epsilon closer Q1. Nah, Q1 dapat bertransisi ke Q3 tanpa memberikan input, sehingga kita dapat tuliskan Q1 state tersebut sendiri dan Q3. Lalu selanjutnya untuk transisi epsilon closer Q2. Q2 dapat bertransisi epsilon hanya ke Q4, sehingga kita dapat menuliskan Q2 state itu sendiri dan Q4. Nah, lalu untuk closer Q3. Nah, Q3 tidak dapat bertransisi epsilon atau tidak memiliki transisi epsilon, sehingga maka pasangannya adalah state itu sendiri, jadi Q3. Begitu juga dengan Q4. Nah, state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka closernya adalah state itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mengubah NFA epsilon menjadi NFA biasa. Contohnya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita membuat tabel transisi NFA epsilon. Lalu yang kedua, tentukan closernya dari setiap state. Lalu yang ketiga, kita mencari setiap fungsi transisi hasil dari perubahan NFA epsilon ke NFA tanpa epsilon. Lalu yang keempat, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa epsilon yang ekivalen dengan NFA epsilon tersebut. Lalu yang kelima, kita dapat menentukan state-state akhir, yaitu dengan cara menambahkan state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang closer. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja supaya lebih jelas.
Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kita diberikan soal 3 state, Q0, Q1, dan Q3, di mana Q0 merupakan state awal dan state akhir dan bertransisi epsilon ke Q1, serta Q2 bertransisi epsilon ke Q0. Kita langsung menuju ke langkah pertama. Yang pertama, membuat tabel transisi untuk NFA tersebut. Dapat kita tulis Q0, Q1, Q2, A dan B. Q0 diberi inputan A ke Q0, lalu Q0 diberi inputan B kosong, Q1 diberi inputan A kosong, Q1 diberi inputan B ke Q2, Q2 diberi inputan A kosong, tidak ada, lalu Q2 diberi inputan B ke Q2. Nah, setelah itu kita langsung ke langkah yang kedua. Tentukan transisi epsilon closure untuk setiap state. Nah, kita bisa lihat, kita cek setiap state-nya, Q0, Q1, dan Q2. Nah, untuk Q0 dapat bertransisi epsilon ke Q1, sehingga kita dapat menuliskan closure-nya adalah Q0, Q1. Lalu selanjutnya state Q1, closure-nya adalah Q1 karena Q1 tidak memiliki transisi epsilon ke state manapun. Lalu kita selanjutnya closure Q2 dapat bertransisi epsilon ke Q0, sehingga kita ke Q0 dan juga Q1, sehingga kita bisa menuliskan Q0, Q1, Q2. Lalu langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan transisi dari closure yang sudah kita tentukan yang sudah kita cari tadi. Nah, yang pertama untuk transisi closure Q0. Kita cek Q0 diberi inputan A, dia kembali ke Q0 sehingga closure-nya adalah Q0. Lalu hasilnya adalah Q0, Q1. Lalu untuk transisi Q0 diberi inputan B, Q0 diberi inputan B ke Q2. Mengapa? Karena Q0 dapat bertransisi epsilon ke Q1 dan Q1 diberi inputan B sama dengan Q2, sehingga berakhir di Q2. Sehingga kita tulis sama dengan closure Q2 sama dengan kita tuliskan hasil closure Q2 Q0, Q1, Q2. Lalu selanjutnya untuk transisi Q1. Nah, Q1 diberi inputan A sama dengan kosong karena Q1 tidak memiliki input A, tidak dapat bertransisi kemanapun karena tidak memiliki inputan A, hanya memiliki inputan B, hanya memberi input B ke Q2 sehingga kosong. Lalu selanjutnya transisi ke Q1 diberi inputan B. Kita cek jika Q1 diberi inputan B sama dengan Q2. Nah, mengapa di dalam kurung ini tulisannya Q1? Karena kita mengikuti hasil closure tadi. Q1 sama dengan Q1. Q1 closure-nya adalah Q1. Nah, lalu selanjutnya untuk transisi Q2 diberi inputan A sama dengan Q0. Nah, mengapa Q2 dapat mengarah ke Q0 melalui transisi epsilon dan Q0 memberi inputan A dan kembali ke
Q0 tersebut sehingga berakhir di Q0, sehingga kita dapat menuliskan E closure Q0. Closure Q0 adalah Q0,1 Q0,Q1, sehingga kita dapat tuliskan Q0,Q1 di transisi Q2 diberi inputan A sama dengan Q0,Q1. Lalu selanjutnya transisi epsilon Q2. Transisi epsilon Q2 diberi inputan B. Q2 jika diberi inputan B maka akan kembali ke state Q2, sehingga kita tuliskan closure Q2 sama dengan Q0, Q1, Q2, sehingga hasilnya adalah Q0, Q1, Q2. Lalu kita tinggal pindahkan ke tabel transisi agar lebih mudah dimengerti. Kita masukkan Q0 diberi inputan A Q0 Q1, Q0 diberi inputan B sama dengan Q0 Q1 Q2, Q1 diberi inputan A kosong, Q1 diberi inputan B Q0 Q1 Q2, lalu Q2 diberi inputan A sama dengan Q0 Q1, lalu Q2 diberi inputan B sama dengan Q0 Q1, Q2. Lalu langkah kelima, kita menentukan state akhirnya. Nah, untuk rumusnya adalah F adalah final state semula gabungan state, closure, dan irisan F tidak sama dengan kosong. Nah, untuk cara mudahnya adalah jika setiap state dapat menjangkau state akhir, di mana pada soal tadi state akhirnya adalah di Q0. Kita contohkan Q0 apakah dapat menjangkau ke Q0 atau memberi inputan hingga berakhir ke state akhir. Jawabannya ya, karena di sini kita lihat transisinya Q0, Q1, Q0, Q1, Q2. Nah, ada state Q0-nya di setiap inputan, sehingga dapat menjangkau state akhir. Sedangkan Q1 tidak, karena di inputan A kosong, sedangkan di inputan B ada, sehingga Q1 dianggap tidak memenuhi syarat, yaitu tidak dapat menjangkau state akhirnya. Nah, Q2, Q0, Q1, Q0, Q1, Q2 ya berhasil memenuhi syarat, yaitu menjangkau ke state akhir. State akhirnya adalah Q0, sehingga Q0 dan Q2 merupakan state akhir, sehingga yang tadinya hanya Q0 sekarang Q2 menjadi state akhir, sehingga gambar diagram NFA-nya adalah sebagai berikut. Q0 merupakan state awal dan state akhir, dan Q2 juga state akhir. Q0 diberi inputan A ke Q0 Q1, Q0 diberi inputan B ke Q0 Q1 dan Q2, lalu Q1 diberi inputan A kosong, lalu Q1 diberi inputan B ke Q0, Q1 dan Q2, lalu Q2 diberi inputan A ke Q0 dan Q1, lalu Q2 diberi inputan B ke Q0, Q1, dan Q2, sehingga diagramnya sudah berubah dari yang sebelumnya merupakan transisi epsilon dirubah ke diagram NFA biasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.